Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di paparan kita kali ini. Gini, sebagai seorang dokter, ada satu keluhan yang rasanya hampir tiap hari saya dengar di ruang praktek. Terutama nih dari pasien-pasien saya yang usianya sudah masuk 50 tahun ke atas. Mereka sering banget curhat, "Dok, kok badan saya rasanya nggak sekuat dulu ya?" Nah, hari ini kita nggak akan cuma pasrah dan bilang, "Yah, namanya juga udah tua." Enggak dong. Di paparan kali ini kita bakal ngebongkar habis-habisan tentang satu kondisi medis yang sering banget terabaikan. Dan yang paling penting, kita bakal cari tahu cara merebut kembali kekuatan fisik kita. Yuk, kita mulai. Coba deh Bapak dan Ibu ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal kecil, kayak tiba-tiba merasa agak goyah pas mau bangun dari kursi kesayangan di ruang tamu? Atau pas lagi pegang-pegang lengan atau paha, kok rasanya udah nggak sekenceng dulu ya? Terasa lebih lembek gitu? Kalau iya, saya mau meyakinkan Bapak dan Ibu, perasaan itu valid banget kok. Banyak yang mikir, ini kan emang nasib orang tua, wajar lah. Eits, tunggu dulu. Ini bukan sekedar proses penuaan pasif yang harus kita terima begitu aja loh. Ini sebenarnya kondisi yang bisa banget kita deteksi, kita rem, dan pastinya bisa kita rawat secara aktif. Nah, si pencuri senyap yang ngambil kekuatan kita tadi itu ada nama medisnya loh, namanya sarkopenia. Istilah ini asalnya dari bahasa Yunani, yang kalau diterjemahin langsung artinya kemiskinan daging. Serem juga ya kedengarannya. Secara medis, ini tuh proses penyusutan dan degenerasi otot rangka kita seiring berjalannya waktu. Yang bikin kondisi ini unik dan agak licik ya, adalah cara dia menyerang. Dia biasanya ngincar otot paha depan dan otot perut kita duluan. Pantesan aja, gerakan yang tadinya sepele kayak bangun dari tempat tidur atau sekedar duduk tegak, pelan-pelan jadi terasa berat banget buat dilakuin. Coba Bapak dan Ibu perhatikan angka ini, karena ini lumayan bikin kaget. 3-8%. Itulah jumlah massa otot yang rata-rata hilang dari tubuh kita setiap 10 tahun. Dan coba tebak, ini udah dimulai sejak kita umur 30-an loh. Bayangin aja, tanpa kita sadari, pelindung utama tubuh kita pelan-pelan menyusut. Nah, yang lebih bahaya lagi, proses kehilangan ini bahkan melesat jauh lebih cepat pas kita ngelewatin usia 60 tahun. Kalau dibiarin aja, efeknya bukan cuma badan jadi kelihatan kurus atau kendur, tapi kita kehilangan keseimbangan. Dan buat lansia, kehilangan keseimbangan berarti resiko jatuh makin tinggi. Ini yang harus banget kita cegah. Terus, kenapa sih otot kita bisa menyusut? Gini, secara biologis, tubuh kita itu selalu ngelakuin aksi tarik tambang di dalam sel. Di satu sisi, ada yang namanya anabolisme. Ini ibarat tim yang tugasnya ngebangun dan numbuhin sel otot baru. Di sisi lain, ada katabolisme. Tim yang tugasnya merombak atau ngehancurin sel otot. Waktu kita masih muda, kedua tim ini kekuatannya seimbang. Tapi seiring bertambahnya usia, tim perusak ini jadi jauh lebih dominan. Apalagi kalau kita nggak ngelakuin apa-apa untuk ngelawan balik. Nah, pertanyaan pentingnya, apa sih yang bikin si tim perusak ini jadi menang telak? Selain umur, gaya hidup kita itu ngaruhnya luar biasa besar. Bapak dan Ibu tahu nggak? Cuma butuh waktu 2-3 minggu aja rebahan terus atau jarang gerak, otot kita udah mulai menyusut drastis. Astaga kan? Terus ditambah lagi kalau pola makannya kurang protein, ada peradangan kronis yang udah lama mengendap di tubuh, atau lagi stres berat karena penyakit penyerta, peradangan dan stres kronis ini nih, ibarat ngirim pesan nyasar ke tubuh buat terus-terusan merombak sel, bukannya menyembuhkan dan ngebangun sel yang baru. Kalau di ruang praktek, tiap saya tanya pasien usia 50-an tentang olahraga, jawabannya pasti kompak. Saya rajin jalan pagi kok dok. Atau saya sepedaan tiap sore. Itu bagus banget, sungguh. Olahraga kardio itu luar biasa buat kesehatan jantung dan bikin umur kita lebih panjang. Tapi ada satu puzzle yang sering banget ketinggalan, yaitu latihan beban.
Kekuatan otot itu adalah kunci mutlak buat nentuin kualitas hidup kita di masa tua nanti. Kardio bikin kita panjang umur, betul. Tapi latihan bebanlah yang memastikan kita bisa menikmati umur panjang itu dengan mandiri, tanpa harus terus-terusan dipegangin orang lain pas mau jalan. Nah, sampai di sini, saya bisa nebak nih apa yang lagi Bapak dan Ibu pikirin. Terutama para ibu-ibu nih, ayo ngaku. Pasien-pasien wanita saya sering banget nanya dengan muka panik, "Aduh dok, kalau saya disuruh angkat beban, nanti badan saya kaku dan gede berotot kayak binaragawan dong. Nggak mau ah." Ini mitos yang klasik banget dan benar-benar bikin banyak orang takut buat mulai angkat beban. Jadi, mari kita luruskan mitos ini secara biologis. Ibu-ibu, tenang saja. Bapak-bapak juga boleh bantu kasih tahu istrinya ya. Secara hormonal, wanita itu nggak punya hormon testosteron yang cukup tinggi untuk bikin otot jadi super besar dan kekar secara alami. Nggak akan bisa. Jadi mau angkat beban dengan porsi normal 2 atau 3 kali seminggu pun, tubuh ibu nggak akan tiba-tiba membesar. Justru sebaliknya loh, latihan beban itu ibarat korset alami. Dia bakal memadatkan, mengencangkan kembali bagian-bagian tubuh yang tadinya mulai kendur, dan pastinya bikin metabolisme tubuh makin ngebut. Dan tahu nggak, manfaat aktivitas fisik dan angkat beban ini jauh lebih keren daripada sekedar urusan penampilan. Ada pahlawan super tak kasat mata di tubuh kita yang namanya myokin. Jadi gini, setiap kali Bapak dan Ibu mengkontraksikan otot lewat latihan beban, otot itu berubah jadi semacam pabrik kimia alami. Mereka melepaskan myokin, yaitu zat anti radang yang kekuatannya luar biasa. Sederhananya, setiap kali Anda rutin mengangkat beban, Anda itu pada dasarnya lagi membilas dan membersihkan tubuh dari peradangan kronis. Otomatis, otak dan jantung kita juga dapat perlindungan ekstra. Oh ya, satu lagi fakta penting yang sering kita lupakan. Otot kita itu bukan sekedar bantalan pelindung, biar tulang nggak gampang patah pas kita jatuh. Lebih dari itu, otot adalah organ metabolisme terbesar yang Anda miliki. Coba bayangin otot Bapak dan Ibu sebagai sebuah tangki gula yang sangat besar. Makin besar dan padat tangki ini, makin banyak gula darah yang bisa dia serap dan simpan. Efeknya, ini adalah cara paling ampuh dan alami buat tubuh kita menangkis penyakit diabetes tipe 2. Otot yang kuat itu ibarat mesin pelindung otomatis yang nyala setiap saat. Tentu saja, kalau kita mau ngebangun dinding yang kuat, kita butuh batu bata dan semena dong. Disinilah resep obat nutrisi kita masuk. Ada 4 pilar utama buat melawan sarkopenia. Pertama, pastinya protein berkualitas tinggi, khususnya asam amino yang namanya leusin. Leusin ini kayak tombol on yang secara langsung nyuruh otot tumbuh. Bapak Ibu bisa dapatin ini dari daging, ikan, atau telur. Kedua, vitamin D yang terbukti secara klinis bantu meminimalkan risiko jatuh. Ketiga, omega 3 dari ikan laut yang tugasnya ngusir peradangan biar otot gampang terbentuk. Dan terakhir, suplemen kreatin. Tapi ingat ya, kreatin ini syarat mutlaknya harus dibarengi sama olahraga fisik. Nah, sekarang prakteknya gimana dok? Nggak usah pusing mikirin biaya gym yang mahal Bapak Ibu. Kita bisa mulai dari rumah kok. Cukup luangkan 15-20 menit aja. Gerakannya super sederhana. Buat tubuh bagian atas, coba lakuin gerakan menahan berat badan sambil dorong dinding. Ya, kayak push up, tapi sambil berdiri ngadep tambak gitu. Terus, kalau nggak punya barbel, ambil aja 2 botol air mineral ukuran 1,5 liter buat diangkat-angkat. Nah, untuk bagian kaki, rajanya otot kita Bapak Ibu, cukup lakuin gerakan duduk di kursi, terus berdiri, lalu duduk lagi. Begitu terus. Kita sebutnya squat. Sangat aman buat pemula, super praktis, tapi khasiatnya luar biasa buat ngebangun kembali pondasi kekuatan Anda. Sebagai penutup paparan kita, saya mau nitip satu pertanyaan buat direnungkan. Di masa depan nanti, apakah Bapak dan Ibu ingin menghabiskan waktu dengan terus dilayani karena tubuh sudah nggak berdaya, atau ingin terus melangkah dengan mandiri? Pilihan itu nggak ditentukan besok atau lusa loh, tapi ditentukan dari apakah hari ini Bapak dan Ibu memutuskan buat bangkit dari kursi dan mulai bergerak.
Mulai ngebangun otot di usia senja itu sama sekali bukan hal yang mustahil. Faktanya, ini adalah investasi paling berharga yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang demi masa depan yang merdeka dan bebas dari ketergantungan. Yuk, saatnya merebut kembali kekuatan Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa.